yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru dan ibu kota baru adalah dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru. Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata, argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Sampaikan ini, kita merasakan sekali betapa anggaran yang begitu besar sering tidak digunakan untuk kebutuhan yang urgen. Kita punya kebutuhan-kebutuhan urgen. Saya sering pertanyakan, kita membangun IKN hari ini. Pertanyaan ini, uang sebesar itu kalau dipakai untuk membangun banyak kota supaya lebih maju, transportasi umum di mana-mana lebih baik, air minum lebih baik, manfaatnya mana? Di banyak kota atau di satu kota? IKN. Ini uang ini mau diapain? Kita banyak kebutuhan yang urgen. Sampai saya pernah ketemu satu orang ibu-ibu usianya 80 tahun lebih. Beliau tuh bilang begini, Pak Anies, kalau saya punya rumah, anak saya masih perlu ongkos sekolah, ongkos kuliah, saya masih kredit motor, saya masih kredit mobil. Kalau situasi saya masih begitu, ya saya nggak beli rumah baru, Pak, nggak nyicil rumah baru. Buat apa saya ambil kredit rumah baru kalau saya hari ini masih punya banyak urusan yang belum selesai? Itu beliau ngomong soal IKN dengan bahasa ibu-ibu. Dan saya sampaikan kepada semua, kita ingin dana yang kita miliki yang terbatas itu dipakai untuk menyelesaikan urusan-urusan yang urgen dan penting di negeri ini. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan di sini. Yang kedua, soal lingkungan hidup. Kalau yang pindah itu pemerintah, bisnis, keluarga masih tetap di sini, masih tetap ada masalah. Karena itu kami berpandangan masalah yang di Jakarta harus diselesaikan dengan transportasi umum yang dibangun. Kemudian yang kedua, menambah taman yang dibangun, transportasi umum berbasis elektrik. Dan itu semua dikerjakan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang nyaman, aman, kota yang membuat kita bisa hidup dengan sehat. Itu terkait dengan Jakarta. Jadi jangan kita meniru pemerintah Belanda. Mereka punya kota tua. Ketika kota tua turun permukaan, mereka pindah ke selatan, bikin di sekitar Monas. Ditinggalkan, masalah tidak diselesaikan. Kita harus menghadapi masalah dengan menyelesaikan. Lalu yang kedua, terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgen di depan mata kita, di Kalimantan sendiri, kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak. Membangun kereta api atau jalur tol antar kota di Kalimantan itu urgen. Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat dan bukan pusat perekonomian. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Sehingga
dialognya sesudah jadi undang-undang. Dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi, siapapun yang pro dianggap pro pemerintah. Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan. Tapi ini nada-nadanya seperti negara kekuasaan, di mana penguasa menentukan hukum. Dan kemudian dari situ kita berdebat pro kon. Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgen yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun sebuah istana untuk presiden, di mana rasa keadilan kita? Oke? Kita tanya ke Mas Anies, kemarin dalam debat perdana juga paslon 3 bertanya akan melanjutkan IKN apa enggak, tapi nggak ada jawabannya. Sebenarnya gimana sih, akan melanjutkan IKN atau enggak? Mbak Rifana udah pernah ke IKN belum? Saya belum pernah. Oke, saya kasih bayangan. IKN itu luasnya seperti Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang. Biayanya 466 triliun, 20% itu diambil dari APBN. Nah, 90 triliun dari 20% ini itu rencananya akan dipakai untuk membangun namanya kawasan inti pusat pemerintahan. Luas kawasan inti pusat pemerintahan itu sama seperti Jakarta Pusat dan Kuningan. Ya. Oke. Nah, sekarang pemerintah sudah menggelontorkan sekitar 72 triliun sampai tahun depan. Ya kan? Untuk pembangunan kawasan inti. No. Untuk pembangunan sebuah wilayah yang luasnya itu seperti Monas. Artinya, untuk membangun kawasan inti aja itu akan berlipat-lipat jumlah biaya yang dibutuhkan. Dan kita nggak tahu ujungnya di mana. Ya kan? Saya kasih contoh. Mesir itu sekarang sedang membangun ibu kota baru, 50 km dari Kairo. Biayanya awalnya itu cuma 40 miliar US dollar. Sekarang tembus 58. Dan proyek itu belum selesai. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Sisi, dia menaikkan pajak dan akhirnya membebani seluruh rakyat Mesir. Oke. Ini kemungkinan besar akan terjadi di IKN. Dan karena itu kita harus hati-hati. Di sisi lain, tujuan untuk memeratakan pertumbuhan dengan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir di Kalimantan Timur itu tidak akan tercapai. Kenapa? Karena tidak ada bukti empirik di negara-negara maju yang menunjukkan korelasi antara pemerataan pertumbuhan dengan lokasi ibu kota. Dan karena itu agenda perubahan yang ingin kita lakukan bukan sekedar untuk mengejar elektoral, tapi menyelamatkan Indonesia dari krisis urban masa depan. Oke. Okay? Jadi dilanjutkan apa enggak? Ya tentu enggak. Jadi undang-undang. Undang-undang IKN itu sudah pernah direvisi beberapa bulan yang lalu. Artinya bisa direvisi lagi. Oke, artinya kalau misalnya paslon Anda menang akan merevisi undang-undang IKN. Oh iya pasti. Ada satu pasal di dalam undang-undang IKN yang menyebutkan bahwa pemindahan ibu kota itu tergantung pada keputusan presiden. Artinya kalau misalnya Anies Baswedan menjadi presiden, dia akan membuat keputusan untuk menunda itu. Nah sekarang untuk menunda proyek pembangunan IKN. Ya. Berarti kan terbengkalai uang yang sudah keluar. Ini sebentar, dengar. Jadi kita tidak akan menghambalangkan IKN. Artinya duit yang 35 triliun yang sudah digelontorkan itu akan kita selesaikan proyeknya. Tetapi tidak sebagai sebuah kota, tetapi sebuah kompleks perkantoran yang bisa dipakai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ya kan sama aja, berarti pemerintah pusat juga berkantor di sana. Tidak semuanya. Bisa dipakai untuk beberapa. Tapi fungsinya sebagai ibu kota? Tidak, nggak bisa. Sebagai apa? Nggak, sebagai kompleks ini aja. Kompleks. Lah yang mau tinggal di sana? Gini, di sana kan salah satu fasilitas yang dibangun itu adalah Istana Presiden. Betul. Kita akan selesaikan itu dan ini menjadi jadi kayak seperti model Tampak Istana Siring. Bogor, Istana Tampak Siring. Betul ya kan. Jadi kalau presiden mau datang ke Kalimantan, betul. Jadi singgahnya di sana. Nah, anggaran yang tadinya dialokasikan untuk membangun IKN itu akan kita pakai untuk membangun 14 kota yang sudah ada seluruh Indonesia. 4 di Kalimantan, 4 di Sumatera, 3 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, Papua, Maluku, NTT dan NTB. Dan kita akan membantu kota-kota ini yang APBD-nya itu kasihan banget. Pontianak itu 1,8 triliun, yang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ada 5 infrastruktur yang akan kita bangun di setiap kota di 14 kota ini gitu. Pertama adalah public transportation, ya, transportasi publik. Kedua penyediaan air. Ketiga public housing. Keempat taman publik. Dan kelima infrastruktur digital. Jadi ini akan menjadi cara untuk menjadikan kota-kota ini sebagai sentra-sentra pertumbuhan baru. Oke, artinya ibu kota Nusantara itu tidak
tidak selesai. Tidak selesai. Tidak selesai. Jadi Dan nggak tidak jadi perlu. pindah, tetap di Jakarta. Tetap ibu kota tetap di Jakarta, di sana akan ada istana presiden, ya. Lalu kemudian kita akan membangun 14 kota di seluruh Indonesia yang akan memberi pemerataan yang lebih real. Oke. Thomas, kalau 40 kota selevel Jakarta ini Versi Caimin gimana ya? versi Caimin? Karena Anda sendiri mengatakan tadi satu kota aja kita dari tadi nggak habis-habis nih Iya, membahas bagaimana anggarannya dan lain-lainnya. Jadi begini, pertama Bank Dunia, World Bank di 2015 pernah bikin studi untuk memenuhi kebutuhan dasar di 14 kota besar Indonesia itu butuh anggaran kira-kira 170 triliun. Ya. Itu angka 2015. Sebenarnya sih studinya keluar 2015, angkanya 2014. Ya. Perkiraan saya kalau ditarik ke 2023, mungkin angkanya udah menjadi kira-kira 270 triliun. Ya. Itu bisa didanai sebagian oleh swasta, seperti Pak Haryadi bilang tadi, sebagian melalui perbankan misalnya, ya, tapi mungkin sebagian besar tetap APBN dan APBD. Ya. Tapi sekali lagi, bandingkan angka 270 triliun untuk memenuhi infrastruktur dasar, kebutuhan dasar di 14 kota, dibandingkan 460 triliun untuk hanya satu titik, satu kota di Kalimantan Timur saja. Ya, bahkan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan nggak akan dapat apa-apa. Karena hanya Kalimantan Timur saja gitu ya. Itu satu. Nah, kedua, kalau kita perluas lagi kepada kota-kota sekunder. Ya, jadi yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin 40 kota ya, itu di dalamnya sudah termasuk 14 kota besar. Ya, dan sisanya 26 kota adalah kota-kota sekunder dan mulai ada sedikit kota tersier. Ya. Sejauh ini pemerintah itu tidak punya fokus kepada perkotaan. Ya, ada yang namanya Kementerian Desa, tapi kan udah jelas nggak ada yang namanya Kementerian Kota. Ya kan? Perumahan terutama kurang jalan. Ya, sejak Kementerian Perumahan digabung dengan Kementerian Pekerjaan Umum menjadi PUPR, itu perumahan dianaktirikan. Ya kan, yang menjadi fokus utama adalah infrastruktur, terutama yang mercusuar, jalan tol, ya kan, bandara, gampang digunting pita gitu ya. Sementara yang disampaikan Pak Mohaimin kemarin, ya, itu misalnya kita menganggap gedung sekolah itu juga infrastruktur, ya kan, gedung puskesmas itu juga infrastruktur. Gudang petani, gudang nelayan itu juga infrastruktur. Yang selama ini tidak dilihat. Persis, karena memang orang harus milih, ya, nggak bisa semuanya dibeli. Jadi fokus yang digeser ke perkotaan, ya, kita bisa nomor satu memfotokopi atau mungkin zaman sekarang copy paste, pelajaran-pelajaran Pak Anies di Jakarta, ya, tapi sudah pasti. Tidak semua kota punya kondisi yang sama, ya, harus disesuaikan, ya kan. Tapi tetap aja di hampir semua kota di seluruh dunia, transportasi umum yang paling efektif itu bis, rute bis, ya kan, seperti busway, ya, di Jakarta, Transjakarta. Nah, kedua, Pak Anies itu sering mengeluhkan selama 5 tahun beliau menjabat di DKI, itu nggak pernah ada arahan dari pemerintah pusat. Yang namanya kota harus ada ini. Jadi masing-masing daerah ya, Pak? Sendiri-sendiri dan tidak diberikan target, tidak diberikan arahan yang mengenai tata kota yang benar. Makanya kita keluarin program seperti misalnya stadion untuk semua. Ya, jadi semua kota besar harus punya stadion taraf FIFA. Ya, kota sekunder, tersier harus punya gelanggang olahraga. Ya, yang istilah saya itu setiap kota harus punya GBK kecil, ya, harus punya JIS kecil. Ya, ini juga untuk kesehatan publik. Ya, demikian juga sarana-sarana lain. Jadi itu semuanya tidak terlalu ruwet sih, sebenarnya. Hanya perlu balik lagi diselepet, ya kan, ketidakperhatian kepada isu perkotaan. Pak Haryadi?